Pertanyaan pertama, bolehkah jual beli barang secara kredit? Apakah itu termasuk riba? Asal dalam transaksi kreditnya tidak ada unsur riba, boleh. Misalnya, saya mau jual handphone saya. Saya mau jual handphone saya seharga, cocoknya berapa handphone ini ya? Harga sekarang 800.000. Samsung A3 800.000 lah ya. Saya jualnya 2,5 juta, kalah handphone selebriti. Misalnya saya jual handphone saya 2,5 juta. Tapi yang membeli mengatakan, Ustadz, saya bersedia membeli 2,5 juta, tapi saya cicil 200.000 per bulan sampai selesai. Ini kredit syar'i, membeli dengan cara pembayaran bertahap sampai kelar. Itu boleh. Sejauh itu diizinkan secara syariat. Namun kalau sudah ada putus, kenapa? Baterainya masih full. Namun kalau ada ribanya, tak boleh. Contoh, jual handphone 2,5 juta, berarti taruh kata pembayaran 100.000 per bulan. Berarti berapa lama dibayar? 25 bulan. Dibuat kesepakatan, kalau 25 bulan belum lunas, maka antum harus bayar lagi 100.000 per bulannya. Ternyata ketika pembayaran jatuh tempo habisnya adalah 30 bulan, pembayaran menjadi berapa? 3 juta. 500.000-nya riba. Itu dia riba. Atau yang kedua, adanya orang ketiga yang membayarkan barang secara cash, lalu kita membayar kepadanya secara harga kredit. Contoh, ada barang handphone seharga cash 2 juta, kredit 4,5 juta selama 36 bulan misalnya. Kita nggak bisa cash karena uang kita tak ada, dana kita tak cukup, dan orang punya toko tak mau kredit. Datanglah si Adi, tambah R tambah A. Iya. Datang si Adi bilang, Mbak, biar saya yang beli cash, Mbak beli ke saya kredit. Lalu kita ambil barang itu dari pemilik toko, lalu si Adi membayar ke pemilik toko, berapa dibayarnya? 2 juta. Lalu kita harus bayar ke Adi berapa? 4,5 juta. Ini riba. Kenapa? Karena ketika si Adi membayar ke toko, berarti kita pinjam uang Adi 2 juta. Kenapa kita harus bayarnya 4,5 juta? Kalau uang si Adi untuk pembeli barang tadi 2 juta, artinya kita pinjam uang Adi 2 juta. Kalau pinjamnya 2 juta, kembalinya harus 2 juta. Ketika kita kembalikan 2,5 juta, kita kembalikan 3 juta, ketika kita kembalikan, itu riba, berlebih dia dari pinjaman yang sebenarnya. Atau yang ketiga, riba yang ketiga adalah keterlambatan bayar. Denda keterlambatan bayar. Kita bayar juga, tapi jatuh temponya tanggal 1, kita bayarnya tanggal 3. Akhirnya kita bayar 100.000 uang handphone tambah 10.000 keterlambatan bayar. Itu juga riba. Selagi jauh daripada unsur-unsur seperti yang tadi,
maka itu bukanlah riba. Maka itu bukanlah riba. Misalnya kita beli langsung seperti saya pernah jual mobil. Saya jual mobil pribadi saya karena ada kesempatan untuk berganti mobil. Saya jual 95 juta dengan pembayaran 2 juta per bulan. Maka itu tidak riba. Saya jual 75 juta, kemudian 2 juta per bulan. 2 juta per bulan dia transfer ke rekening. Itu transaksi murni. Transaksi murni. Halal. Wallahu a'lam. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangun baginya semisal itu di surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari membangun rumah di surga dengan berpartisipasi dalam pembangunan tahap pertama Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Wakaf tunai bisa Anda salurkan melalui konfirmasi wakaf Anda melalui nomor berikut ini. Jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah Ta'ala membalas amal jariah Anda dengan pahala yang berlipat. Allahumma amin.